Sudah belajar lama mempersiapkan diri untuk tes masuk perguruan tinggi, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin ikut bimbel ya, sepulang sekolah ikut bimbel untuk mempersiapkan tinggi, memasuki perguruan tinggi di jurusan yang diinginkannya. Kemudian tiba-tiba materi tersebut tidak disertakan dalam tes, pastinya kaget dan kecewa. Kali ini kita membahas pro kontra dari dihapuskannya TKA, tes kompetensi akademis, dari SBMPTN untuk tahun ini. Seperti kita ketahui, tanggal 7 September kemarin ada Merdeka Belajar episode 22. Mas Menteri mengumumkan tentang sistem atau pola baru tes masuk perguruan tinggi negeri. Di dalam tes ini, seleksi ini, Mas Menteri mengatakan bahwa fokus dari pengukuran penerimaan itu adalah kemampuan penalaran dan problem solving. Jadi fokus dari tes sistem perhitungan penilaian itu adalah berfokus pada penalaran dan pemecahan masalah. Kalau sebelumnya ujian menggunakan banyak materi, dikhawatirkan kemampuan penalaran masalahnya terabaikan. Untuk itulah kemudian dibuat kebijakan ini. Demikian argumen Mas Menteri. Seperti kita ketahui bahwa untuk tahun ini direncanakan tes masuk perguruan tinggi. Jadi ada 3 jalur ya. Jalur seleksi berdasarkan prestasi, itu kriterianya adalah rata-rata nilai rapot secara keseluruhan selama 5 semester. Kemudian ada nilai mata pelajaran pendukung sesuai jurusan yang diambil ya. Mata pelajaran pendukung sesuai jurusan yang diambil, itu kriterianya, 2 item itu. Ditambah prestasi non akademis tentunya. Mata pelajaran pendukung itu berbeda-beda untuk setiap jurusan ya, pastinya. Siswa atau calon mahasiswa baru yang memilih misalkan jurusan ekonomi, mata pelajarannya pendukungnya berbeda dengan calon mahasiswa baru yang memilih jurusan teknik itu misalkan ya. Ekonomi itu dianggap mapel pendukung adalah pastinya matematika dan ekonomi. Teknik itu ada fisika, ada matematika juga pastinya, seperti itu. Tapi yang dilihat berbeda untuk setiap mapel jurusan yang diambil. Nah, jalur kedua yang tes tahun dahulu itu ada tes potensi skolastik ya, TPS, dan TK, tes kompetensi akademis. Tes kompetensi akademis adalah materi tesnya berasal dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ya, seperti ekonomi, geografi, fisika, kimia, biologi, seperti itu ya. By the way, di Merdeka Belajar episode 22 ini 7 September kemarin diumumkan bahwa TKA ditiadakan. Tentu aja ini membuat agak sedikit kecewa ya bagi kawan-kawan yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari, mempelajari dengan serius mata pelajaran tersebut, kemudian tidak diteskan ya guys. Saya memaklumi itu. By the way, apa yang harus kita lakukan ya guys ya. Nah, kita harus segera mengubah, menyadari keadaan baru dan secepat mungkin beradaptasi, karena untuk tes tahun ini yang diteskan hanya
tes skolastik yang mengukur 4 hal saja. Tes skolastik yang mengukur 4 hal saja. Yang pertama adalah tes potensi pengetahuan atau kognitif. Mungkin kalau dulu disebut pengetahuan umum ya. Kemudian tes penalaran matematika. Kemudian literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris. Jadi empat itu ya, potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Dengan argumen bahwa Mas Menteri mengatakan bahwa titik beratnya adalah kemampuan penalaran ya, bukan hafalan ya. Mas Menteri khawatir bahwa yang lulus itu adalah yang jago menghafal, bukan yang jago bernalar. Oleh karena itulah argumen ini disampaikan. Nah, kemudian juga akhirnya pastinya ada pro dan kontra ya. Pastinya pro dan kontra. Mungkin agak dianggap terlalu mendadak juga, maklum saya. Seandainya ini agak jauh-jauh hari yang lalu bahwa TKA itu digaungkan betul, diputuskan bahwa tidak ada, mungkin mereka akan lebih bersiap diri. Salah satu argumennya juga supaya adil, itu supaya yang lulus tidak mereka yang dalam tanda kutip berduit ya, sehingga bisa ikut bimbel. Jadi mereka yang bernalar bagus juga tanpa bimbel bisa diterima, bisa bersaing dengan baik. By the way, ada argumen juga bahwa justru ini dikhawatirkan bimbel menjamur, tapi gimana ini kita lihat ya nanti ke depannya. Kenapa begitu? Karena praktis yang materi tesnya itu tidak diajarkan di sekolah. Maksudnya bukan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Ya, pastinya diajarkan di sekolah ya penalarannya. Tapi bukan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Dikhawatirkan justru nanti anak-anak malah mencari karena tidak ada mata pelajaran penalaran langsung gitu ya. Dikhawatirkan justru nanti ada bimbel yang memanfaatkan ini ya, melatih anak-anak tentang penalaran literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, potensi kognitif dan penalaran matematika. Jadi ada bimbel yang khusus me-hire 4 hal ini: potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Jadi bimbelnya dikhawatirkan bukan tidak ada, tetapi ada, tapi materinya 4 ini ya, 4 tes ini. Dari tahun pertama anak-anak dikhawatirkan seriusnya di bimbel itu 4. Toh nanti tesnya itu gitu, bukan pelajaran yang di sekolah. Nah, menurut kalian gimana? Coba kita butuh komentarnya ya. Tapi kalau mereka meninggalkan itu, saya kira mereka juga akan rugi ya. Hanya fokus ke 4 itu di bimbel dan meninggalkan mapel sekolah, karena nilai rapot juga diperhitungkan dalam salah satu jalur ya. Dimana kita tahu bahwa 20% mahasiswa baru itu melalui jalur prestasi. Jalur prestasi itu artinya jalur dari nilai rapot. Nilai rapot artinya nilai mata pelajaran. Itu kan 20%. Oke, itu mungkin sedikit pro kontra, tapi apapun yang terjadi, kita pesan kepada kawan-kawan semua untuk mempersiapkan diri yang terbaik. Selamat berjuang mahasiswa baru. Assalamualaikum.